Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan aplikasi mobile. Adapun anggota kelompok kami berlima kan anggota. Pertama, Gilbert Patrick Daniel dengan NIM 21122148, Arnoldus Jansen Elson Lengubagi dengan NIM 21122127, Rosalia Rojahalan dengan NIM 21122177, Gregorius Persiganto Adal dengan NIM 21122134, Andri Pramono dengan NIM 21122153, dan terakhir Ahmad Pasha Asyofa dengan NIM 21122184. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wilson. Yang pertama, jaringan switching dan paket switching. Aplikasi mobile dapat menggunakan jaringan circuit switching dan atau paket switching, tergantung pada jenis aplikasi dan kebutuhan pengguna. Dalam konteks aplikasi mobile, beberapa aplikasi mungkin lebih cocok untuk digunakan pada jaringan circuit switching, seperti aplikasi panggilan suara atau video, sementara aplikasi lainnya lebih cocok untuk digunakan pada jaringan paket switching, seperti aplikasi chatting atau streaming video. Ketersediaan jaringan circuit switching atau paket switching juga dapat mempengaruhi keputusan dalam memilih aplikasi yang akan digunakan pada suatu waktu tertentu. Dan berikutnya ada BOD. Aplikasi mobile sangat penting dalam implementasi BOD karena aplikasi harus dapat berfungsi di berbagai platform dan perangkat yang berbeda. Aplikasi yang dioptimalkan untuk berbagai perangkat dan sistem operasi dapat mempermudah karyawan untuk mengakses data dan aplikasi yang dipergunakan di perangkat pribadi mereka, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Namun, penggunaan BOD juga dapat menimbulkan risiko keamanan, seperti kehilangan atau pencurian perangkat, akses yang tidak sah ke data korporat, dan ancaman keamanan dari perangkat yang tidak terlindungi. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa kebijakan BOD yang diimplementasikan juga mempertimbangkan aspek keamanan dan melakukan pengolahan perangkat dan data yang tepat. Yang ketiga, cloud computing. Aplikasi mobile dan cloud computing memiliki hubungan erat karena aplikasi mobile dapat mengakses layanan cloud computing untuk menyimpan, mengolah, dan memproses data. Layanan cloud computing juga dapat memungkinkan aplikasi mobile untuk berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Karena layanan cloud computing menyediakan sumber daya yang dapat ditingkatkan secara dinamis sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengintegrasikan aplikasi mobile dengan layanan cloud computing. Di antaranya, menyimpan data yang lebih aman, memproses data yang lebih cepat, kolaborasi yang lebih baik, dan skalabilitas yang lebih baik. Dalam hal ini, aplikasi mobile harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik agar dapat berintegrasi dengan layanan cloud computing dengan mudah dan efektif. Selain itu, perusahaan yang menyediakan layanan cloud computing juga harus memastikan bahwa layanan mereka aman dan terkelola dengan baik untuk mencegah pelanggaran keamanan data. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oslan. Data center. Aplikasi mobile dan data center memiliki hubungan erat karena aplikasi mobile memerlukan akses ke data center untuk memproses, menyimpan, dan mengelola data. Data center juga memungkinkan aplikasi mobile untuk berjalan dengan lebih cepat dan efisien karena data center dapat memberikan sumber daya yang meningkat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengintegrasikan aplikasi mobile dengan data center diantaranya penyimpanan data yang lebih terpusat,
pemrosesan data yang lebih cepat, kolaborasi yang lebih baik, skalabilitas yang lebih baik. Selanjutnya, smart home. Aplikasi mobile dan smart home memiliki hubungan yang sangat erat karena aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitor perangkat pintar di rumah melalui jaringan nirkabel. Smart home sendiri adalah sebuah konsep rumah cerdas yang terhubung dengan jaringan internet yang memungkinkan perangkat-perangkat di dalam rumah dapat terkoneksi dan saling berkomunikasi. Berikut adalah contoh beberapa perangkat pintar yang dapat dikontrol melalui aplikasi mobile. Lampu pintar, aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengatur hidup dan mati lampu pintar, mengubah kecerahan cahaya atau mengubah warna cahaya. Sistem keamanan pintar, aplikasi mobile dapat digunakan untuk memonitor kamera CCTV atau mengaktifkan alarm pintar dari jarak jauh. Termostat pintar, aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengatur suhu dalam rumah dan mengoptimalkan penggunaan energi. Speaker pintar, aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengontrol pemutaran musik atau radio dari speaker pintar. Sensor dan aktuasi. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengontrol dan memonitor sensor dan aktuator yang terhubung ke Internet of Things atau IoT. Sensor dan aktuator pada IoT digunakan untuk mendeteksi, mengukur, dan mengontrol perangkat atau sistem dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara aplikasi mobile dan sensor aktuator, aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengirimkan instruksi ke sensor dan aktuator atau menerima data sensor yang terkait dengan lingkungan atau sistem yang dipantau. Beberapa manfaat dari penggunaan aplikasi mobile untuk mengendalikan sensor aktuator. Beberapa contoh sensor aktuator yang dapat dikontrol melalui aplikasi mobile antara lain: 1. Sensor suhu. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk memonitor suhu pada ruangan atau perangkat tertentu. Yang kedua, aktuator pintu. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk membuka atau menutup pintu dengan jarak jauh. Ketiga, sensor kelembapan. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk memonitor kelembapan pada ruangan atau perangkat tertentu. Keempat, aktuator kunci. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk membuka atau mengunci pintu atau jendela dengan jarak jauh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizky. Lalu ada wireless sensor network. Wireless sensor network adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari banyak sensor dan perangkat elektronik yang tersebar di lingkungan tersebut. Aplikasi mobile dapat berinteraksi dengan WSN melalui teknologi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Dalam hubungan antara aplikasi mobile dan WSN, aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengambil data dari sensor dan mengirimkan instruksi ke perangkat WSN. Untuk dapat berinteraksi dengan WSN melalui aplikasi mobile, diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung koneksi antara kedua perangkat tersebut. Ada beberapa platform perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat berinteraksi dengan WSN, seperti Zigbee dan Bluetooth Low Energy. Dalam hal ini, aplikasi mobile harus dirancang dan diimplementasikan dengan baik agar dapat berinteraksi dengan WSN agar mudah dan efektif. Selain itu, WSN juga harus dirancang dan diatur dengan baik agar dapat berkomunikasi dengan aplikasi mobile secara lancar. Lalu ada gateway. Gateway adalah perangkat atau sistem yang menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain.
Dalam konteks aplikasi mobile, gateway dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile ke jaringan yang lebih luas atau ke aplikasi atau layanan lain. Beberapa contoh hubungan antara aplikasi mobile dengan gateway antara lain. 1. Gateway Cloud. Gateway Cloud digunakan untuk menghubungkan aplikasi mobile ke layanan cloud. Yang kedua, gateway perangkat. Gateway perangkat digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile dengan perangkat IoT atau perangkat lainnya. Yang ketiga, gateway jaringan. Gateway jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat mobile ke jaringan yang lebih luas seperti internet atau jaringan korporat. Yang keempat, gateway pembayaran. Gateway pembayaran digunakan untuk menghubungkan aplikasi mobile ke sistem pembayaran elektronik. Dalam kaitannya dengan aplikasi mobile, gateway memungkinkan aplikasi mobile untuk terhubung ke sumber daya dan layanan yang lebih luas, sehingga meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas aplikasi mobile. Namun, penggunaan gateway juga memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan dan sistem. Framework Cloud. Framework Cloud adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun aplikasi dan layanan IoT yang berbasis cloud. Framework ini menyediakan berbagai layanan dan fitur yang dibutuhkan untuk mengelola data dari perangkat IoT dan menerapkan kebijakan keamanan dan privasi data. Aplikasi mobile dapat terhubung dengan framework cloud melalui koneksi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee. Dalam hubungan antara aplikasi mobile dan framework cloud, aplikasi mobile dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan perangkat IoT yang terhubung ke platform cloud. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dari hasil kerja kelompok kami, saya ucapkan permintaan maaf dan terima kasih.